Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Dunia tengah dikejutkan oleh rentetan penemuan yang mengancam mengubah total pemahaman kita tentang sejarah peradaban manusia. Tak lama berselang, tim arkeolog Italia mengumumkan temuan luar biasa. Sebuah tiang batu raksasa setinggi lebih dari 600 meter, berdiri kokoh jauh di bawah dataran Giza, Mesir, tepatnya di bawah bayang-bayang megah piramida Chepron. Bersamaan dengan itu, terdeteksi pula sebuah sistem kota bawah tanah raksasa dengan kompleksitas yang mencengangkan. Berita ini lantas menyulut kehebohan global. Pertanyaan pun bermunculan. Haruskah sejarah manusia ditulis ulang dari awal? Apakah legenda dan mitos tentang zaman para dewa yang selama ini hanya dianggap dongeng ternyata menyimpan fakta yang telah terkubur oleh waktu? Sungguh, manusia seakan baru tersadar betapa kecilnya pengetahuan kita tentang masa lalu ketika kenyataan perlahan-lahan melampaui imajinasi. Jejak zaman pertama, era ketika dewa dan manusia hidup berdampingan. Sebenarnya, narasi tentang bangunan bawah tanah raksasa bukanlah barang baru dalam dunia legenda kuno. Di banyak peradaban, termasuk Mesir, Sumeria, dan Maya, terdapat cerita tentang zaman pertama, era emas ketika para dewa turun ke bumi, hidup berdampingan dengan manusia, dan membangun kota serta kuil raksasa yang tersembunyi di perut bumi. Legenda Mesir kuno menyebut masa ini sebagai Zeb Tepi atau First Time. Dalam kitab-kitab tua, seperti prasasti piramida dan kitab orang mati, digambarkan bahwa dewa-dewa seperti Ptah, Osiris, Thoth, dan Isis mendirikan struktur luar biasa megah di atas dan di bawah tanah, menggunakan ilmu yang melampaui nalar manusia modern. Penemuan tiang batu dan kota bawah tanah di Giza dengan estimasi usia ribuan hingga puluhan ribu tahun menjadi sangat relevan dengan legenda ini. Ada kemungkinan bahwa sisa-sisa Zeb Tepi benar-benar ada, bukan sekadar mitos. Penemuan modern, teknologi menguak tabir misteri. Puncak peristiwa terjadi pada 16 Maret 2025. Tim arkeolog gabungan Italia mengumumkan dalam konferensi pers bahwa dengan menggunakan teknologi Synthetic Aperture Radar (SAR), mereka telah menemukan struktur bawah tanah besar yang membentang hingga 2 km, tepat di bawah piramida Chepron. 5 ruang rahasia berukuran raksasa, 8 tiang batu berongga setinggi 648 meter, 2 ruang kubus masif, dan jaringan ruang-ruang dan lorong-lorong menyerupai kota bawah tanah bertingkat. Siapa di balik penemuan? Ketiga pemimpin tim peneliti, yaitu Profesor Corrado Malanga, ahli kimia dan teknologi radar, Universitas Pisa, Profesor Filippo Biondi, spesialis radar dan big data Inggris, dan Armando May, ahli Mesir kuno, membawa gabungan keahlian yang sangat jarang, ilmu eksakta, rekayasa teknologi, serta interpretasi naskah kuno. Kolaborasi ini membuahkan hasil luar biasa, sebab mereka tidak hanya bisa mendeteksi struktur bawah tanah dengan detail tinggi, tapi juga memaknai setiap temuan dari sisi historis dan simbolik berdasarkan teks-teks kuno. Salah satu misteri utama piramida Giza adalah daya tahannya yang luar biasa, bertahan lebih dari 4.500 tahun melawan erosi angin pasir, gempa bumi, dan perubahan iklim. Para ahli memperkirakan 8 tiang batu raksasa di bawah piramida berfungsi sebagai fondasi super yang menopang struktur di atasnya. Uniknya, tiang-tiang ini bukan solid biasa, melainkan memiliki rongga spiral dan garis-garis seperti isolator listrik tegangan tinggi, menimbulkan dugaan bahwa mereka juga mungkin berfungsi sebagai saluran energi atau perangkat teknologi. Fenomena geologi bekas laut purba. Di antara piramida Khufu dan Chepron ditemukan plat-plat batu persegi dengan permukaan sangat halus, terdapat bekas terendam air laut. Selain itu,
Fosil kerang purba ditemukan menempel pada batu piramida, padahal wilayah Giza kini merupakan gurun kering. Ini menunjukkan kawasan ini mungkin pernah menjadi dasar laut ribuan tahun sebelum peradaban Mesir berkembang, menambah usia piramida menjadi lebih tua dari perkiraan umum, mungkin mencapai 10.000 tahun lebih. Batu basal hitam dan teknologi mustahil. Di bawah fondasi piramida Menkura ditemukan lapisan batu basal hitam keras dengan permukaan sangat licin. Sambungan antara batu menunjukkan bekas pelelehan mirip teknologi cetak logam atau fusi modern, sesuatu yang dianggap mustahil dilakukan oleh tukang batu zaman kuno. Ditemukan pula tonjolan silinder di permukaan batu, sebuah motif arsitektur yang juga ada di reruntuhan kuno Peru, India, Jepang, bahkan Tiongkok. Desain dan fungsi aslinya hingga kini tak diketahui. Semua ini menimbulkan teori radikal. Piramida Mesir dibangun di atas fondasi yang jauh lebih tua, sisa peradaban maju yang telah hilang. Tiang Djed, simbol kebangkitan dan kunci energi. Dalam ikonografi Mesir kuno, Djed adalah tiang bertingkat seperti tulang belakang, dianggap simbol stabilitas, kekuatan, dan kebangkitan. Dewa utama yang berasosiasi dengan Djed adalah Ptah, arsitek semesta, Osiris, dewa kematian dan kebangkitan, serta Thoth, dewa ilmu pengetahuan. Djed selalu hadir bersama dua simbol lainnya, Ankh, kehidupan, dan Was, kekuatan atau perlindungan. Dalam banyak relief dan naskah, dewa-dewa digambarkan memegang ketiganya. Teks kitab orang mati menegaskan, "Akulah dia yang lahir dari tiang Djed. Aku adalah putra tiang Djed. Aku dikandung dalam Djed, dan aku dilahirkan dalam Djed." Ini memberi gambaran bahwa Djed bukan hanya simbol, tapi benda fisik nyata, semacam alat atau perangkat dengan fungsi tertentu, mungkin sebagai saluran energi, medium kebangkitan, atau bahkan pintu dimensi. Legenda menyebutkan, tubuh Osiris setelah mati dimasukkan ke dalam tiang Djed, di mana energi besar mengalir dan membangkitkan dewa dari kematian. Ritual Djed dilakukan setiap tahun oleh para imam untuk mengaktifkan energi kebangkitan bagi tanah Mesir. Dalam scan radar modern, 8 tiang spiral bawah piramida sangat mirip dengan gambaran Djed kuno. Beberapa ahli berpendapat, struktur itu seperti isolator listrik, menimbulkan dugaan tentang teknologi energi kuno, sebuah sistem yang belum terungkap sepenuhnya. Cahaya, suara, dan reinkarnasi, filosofi lintas zaman. Ajaran Mesir kuno tentang kebangkitan jiwa dan memasuki cahaya sangat mirip dengan filsafat Buddha. Konsep reinkarnasi setiap 3.000 tahun dan perjalanan jiwa melewati cahaya menuju dunia baru dapat ditemukan dalam kedua tradisi. Kitab orang mati, jika diterjemahkan harfiah, artinya adalah memasuki cahaya, menggambarkan transformasi jiwa menuju keabadian, seperti dalam konsep Namo Amitwofo di Buddhisme. Mitos Mesir menyebutkan, pada saat tertentu, cahaya misterius dari alam semesta akan menembus puncak piramida dan turun ke ruang bawah tanah melalui tiang Djed. Saat cahaya ini menyentuh altar kuno di ruang kubus, para dewa yang tertidur akan bangkit kembali. Dalam Emerald Tablet of Thoth, diceritakan bahwa di bawah piramida ada Amenti Hall, tempat tidur abadi para anak cahaya. Mereka bukan benar-benar mati, melainkan dalam kondisi tidur panjang, menunggu kebangkitan saat waktu kosmik tiba. Dalam Mahavastu, kitab suci Buddha, dijelaskan bahwa Sang Buddha turun ke rahim Ratu Maya dalam bentuk cahaya yang menembus menara berbentuk piramida. Proses putih menembus rahim menggambarkan reinkarnasi lewat medium cahaya dan ruang, serupa proses kebangkitan Osiris lewat tiang Djed. Sementara itu, legenda Maya dan Sumeria juga mengenal konsep tangga cahaya menuju dunia para dewa, serta altar berbentuk piramida
yang dianggap gerbang menuju dunia roh. Freemasonry, pewaris rahasia kuno. A. Asal-usul dan simbol. Freemasonry, organisasi rahasia bertaraf global, menggunakan simbol segitiga, tiang, dan altar, semua mengacu pada arsitektur dan filosofi Mesir kuno. Kata Freemasonry, tukang batu bebas, diyakini berakar dari para arsitek piramida dan kuil bawah tanah Mesir yang memiliki keahlian teknik luar biasa. Dalam ritual tertinggi Freemasonry, mereka memuja bukan Tuhan biasa, tapi arsitek alam semesta, sebuah konsep yang sangat mirip dengan dewa petah Mesir. B. Bukti historis dan arkeologis. Di bawah Western Wall, tembok ratapan Israel, ditemukan batu-batu raksasa dengan teknik penyusunan yang belum terjelaskan. Teknologi serupa, balok raksasa, celah sangat presisi, tiang bawah tanah, juga ditemukan di banyak situs suci, dari Yerusalem hingga Peru, dari Mesir hingga Angkor Wat. Tingkat tertinggi Freemasonry, derajat 33, dipercaya sebagai pewaris pengetahuan jalan rahasia tiang Dijed, yang diyakini merupakan jalur energi dan transmigrasi jiwa. C. Legenda Henokh dan koneksi Yahudi. Dalam tradisi Yahudi, Henokh bermimpi bertemu Tuhan di altar bawah tanah, di mana terdapat piramida mini dengan nama Tuhan yang tak terucapkan. Ia lalu diperintahkan untuk membangun 2 tiang, satu dari kuningan untuk menahan air, satu dari granit untuk menahan banjir, penyimpan ilmu bagi generasi mendatang. Setelah banjir besar, Nuh mencari kembali kota bawah tanah leluhurnya dan altar rahasia yang kelak diyakini sebagai bagian dari arsitektur Freemasonry dan fondasi bait suci Salomo. Misteri global, jejak kota bawah tanah di dunia. Penemuan kota bawah tanah, lorong raksasa, dan pilar batu purba tidak hanya ada di Giza. Di Amerika Selatan, legenda tentang Akakor menyebut kota bawah tanah dengan altar dan lorong spiral, bahkan dikaitkan dengan kunjungan Nazi pada abad ke-20 yang mencari pusat energi kuno. Herodotus, penulis Yunani kuno, mengisahkan tentang ruang-ruang rahasia, kanal bawah tanah, dan jalan air di bawah piramida Giza yang belum ditemukan hingga kini. Tafsir simbolik dan relevansi zaman modern. Tiang Dijed, piramida, altar dan kota bawah tanah mungkin adalah metafora fisik dan simbolik tentang kebangkitan, kekuatan, dan perjalanan jiwa manusia. Di satu sisi, bisa saja itu adalah teknologi nyata, saluran energi, alat komunikasi, atau bahkan perangkat teleportasi jiwa. Di sisi lain, bisa juga itu adalah arsitektur spiritual, sarana manusia memahami tujuan hidup, kematian, dan keabadian. Penemuan-penemuan ini menyentil kita agar rendah hati, bahwa sains dan sejarah modern belum menjangkau seluruh kebenaran masa lalu, bahwa manusia modern dengan segala teknologinya mungkin hanya sedang menemukan kembali pengetahuan yang pernah ada, lalu hilang dan terkubur oleh waktu. Penutup, misteri yang tak pernah padam. Hingga hari ini, rahasia tiang Dijed, kota bawah tanah Giza, dan jaringan global piramida kuno masih menunggu untuk dipecahkan sepenuhnya. Apakah semua ini hanyalah kebetulan, atau memang ada pesan penting yang diwariskan untuk masa depan umat manusia? Mungkin, kelak ketika semua tabir terangkat, manusia akan memahami bahwa warisan sejati bukan hanya batu dan bangunan, tetapi juga ilmu, kebijaksanaan, dan kesadaran tentang makna hidup, kematian, dan perjalanan jiwa. Kisah ini bukan sekadar legenda atau dongeng, melainkan perjalanan panjang manusia mencari cahaya dalam gelapnya lorong sejarah. Dan siapapun yang berani menggali lebih dalam, suatu hari nanti mungkin akan menemukan bahwa kebenaran yang abadi memang telah lama tersembunyi di bawah kaki kita sendiri, menunggu untuk dihidupkan kembali bersama kebangkitan peradaban baru.
Rahasia sejati sejarah bukan sekadar apa yang tampak di permukaan, melainkan apa yang tersembunyi di balik setiap misteri yang menunggu untuk ditemukan. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.